Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Lausa berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, ya pastinya sudah mempersiapkan diri karena udah tahu ya, kita akan memulai ibadah kita pada siang atau pagi nih adik-adik? Pagi menjelang siang. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Lausa mengajak kita semuanya adik-adik yang saat ini masih belum siap untuk beribadah. Yuk semuanya persiapkan diri, persiapkan buku renungannya atau buku untuk sekolah minggu yang dibutuhkan, Alkitab, alat tulis. Mari, Lausa mengajak kita sejenak berdiam diri. Kita mau mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk anugerah Tuhan bagi kita yang sudah menolong kita dari hari demi hari. Bahkan ingat nggak tadi malam waktu adik-adik kelelahan capek langsung tidur ya. Langsung tidur nggak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu bangun tangannya masih bisa gerak. Masih bisa bernafas. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari Lausa mengajak kita menaikkan satu pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Mengajak kita semua untuk melipat tangan, menutup mata, dan mari kita memulai ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi kami hari demi hari. Dan saat ini kami mau datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau. Tolong kami agar kami bisa mengerti dan berkonsentrasi mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, tahu tidak kalau Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia begitu mencintai kita, mengasihi kita. Seringkali kita pergi apa? Pergi kabur, menghindari Tuhan. Kita merasa Tuhan gak tahu saya bersembunyi di mana. Tapi Dia begitu mengasihi kita. Sekalipun kita berbalik, pergi lari menghindari Dia.
tapi dia kembali datang dan menyambut kita, anak-anak Tuhan. Bukan yang baik loh, yang apa? Betul sekali, yang berdosa. Oleh karena itu, yuk langsung aja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian ya. Lagu ini harus kita nyanyikan dengan gerakan, dengan sukacita. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Siap-siap ya. Semuanya bangkit berdiri dan ikut gerakan lause, oke? Ke kanan. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Ke kanan ya. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, ya. Ke kanan. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, ya. Siap? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Ya apa? Dosaku. Dari terbit matahari, terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, ya. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mana gendangnya? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan Yesus kekasih, Yesus kekasihku. Nah, lagu tadi yang kita nyanyikan bersama-sama, yang adik-adik ikut menari, bernyanyi ya, itu menceritakan bagaimana Allah mengasihi kita dan Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Oleh karena itu, kita diminta juga sebagai ucapan syukur kita memberikan yang terbaik. Apa tuh yang kita kasih? Makanan, sepatu, persembahan. Ya, persembahan, tetapi yang terutama adalah kita diminta untuk memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh simpan di tempat yang selama ini adik simpan, nanti dibawa oleh orang tua, kakaknya, misalnya ke gereja ya, yang udah boleh ke gereja, atau kalau masih di rumah juga nggak apa-apa. Boleh minta bantuan orang dewasa di rumah untuk scan barcode. Yuk, sambil dipersiapkan persembahannya, kita akan menaikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
Adik-adik, mari lipat tangan dan kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini. Kami tahu ini jauh dari sempurna dan ini hanya sedikit dan tidak bisa melampaui kasih dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami mau terus belajar untuk memberi. Kiranya semua ini berkenan dan kami berdoa agar persembahan kami ini boleh menolong pelayanan-pelayanan di berbagai tempat. Dan firman Tuhan boleh terus dinyatakan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya boleh duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini disampaikan oleh Lause dengan nama, Lause juga lupa nih namanya ya. Siapa ya? Kira-kira adik bisa tebak gak ya? Siapa yang akan cerita pada siang hari ini? Nanti kita lihat ya. Siapa yang akan menceritakan firman Tuhan untuk kita semua pada siang hari ini. Tetapi adik-adik, sebelumnya yuk mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan dan kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan, Tuhan, setiap jam aku membutuhkan-Mu. Ya Tuhan, setiap jam aku membutuhkan firman-Mu. Karena firman Tuhanlah yang menuntun dan menolong hidup kita. Mari kita naikkan pujian, ya Tuhan, tiap jam. Membutuhkan-Mu Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bosan. Semua serba membosankan. Sekolah membosankan, banyak PR, makanan membosankan. Aduh, bosan. Mau kemana ya? Aku mau ke rumah Lause aja deh. Lause. Halo Nunu, udah lama nggak kelihatan, kemana aja Nunu? Yuk, mumpung ini hari Minggu, yuk kita ibadah bersama yuk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Gimana Nunu? Hah? Ibadah lagi? Bosan Lause, nggak ada yang lain. Nunu, ibadah itu penting. Mendengarkan firman Tuhan itu penting. Sehingga kalau kamu sering mendengarkan firman Tuhan, kamu tidak akan mudah mengeluh. Yuk kita mulai ibadah yuk, bareng Lause yuk. Oh, ya udah kalau gitu. Aku mau dengar firman Tuhan, tapi habis itu
kita main ya. Oke, yuk kita akan mengajak adik-adik Hosana untuk mendengarkan firman Tuhan. Nunu, yuk kita menyapa adik-adik Hosana. Kita akan mulai ibadah pada pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Lose seneng ya, udah lama nggak lihat kalian. Lose mau tanya nih, siapa yang semangat pada hari ini mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Nunu, Wah, Lose senang sekali lihat kalian semua. Nunu, adik-adik semua semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Lose juga semangat loh hari ini. Kenapa nih kok Lose semangat? Lose semangat karena hari ini kita melihat kondisi Indonesia yang makin membaik. Kita sudah mulai belajar ya, ada yang sudah sekolah, meskipun nggak full ya, tapi kita bersyukur, berdoa terus supaya segera pandemi ini berlalu. Yuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Kita akan doa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong pakai Lose ya Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan sederhana dan kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini judul firman Tuhannya sangat bagus. Tentang anakku, pulanglah, Bapa mengasihimu. Adik-adik, kita akan baca Alkitabnya. Untuk lengkapnya di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tapi pagi ini kita akan baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Nunu baca 2 ayat, Lose 2 ayat. Siap ya Nunu? siap. Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Lose ayat 23 dan 24 ya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul, Anakku pulanglah, Bapa sangat mengasihimu. Firman Tuhan hari ini bagus sekali adik-adik. Adik-adik dengarkan ya baik-baik. Suatu hari Yesus sedang berbicara kepada orang banyak sekali. Yesus mengatakan tentang perumpamaan. Ada seorang bapa yang sangat kaya mempunyai 2 orang anak. Yang pertama si sulung karena dia yang paling besar. Yang kedua adalah si bungsu karena dia adalah yang paling kecil. Seperti adik-adik sekalian di dalam keluarga adik-adik. Kalau adik-adik paling besar di dalam keluarga, maka adik-adik disebut si sulung. Tapi kalau adik-adik adalah anak yang paling kecil di dalam rumah, maka adik-adik disebut si bungsu. Suatu hari ini, si bungsu ini mendatangi ayahnya. Dia berkata, "Pak, aku minta bagian hartaku dong." Padahal adik-adik, harta warisan itu diberikan kepada anak-anak kalau orang tuanya sudah meninggal. Tapi si bungsu ini nggak sopan loh. Ayahnya masih hidup, dia minta harta bagiannya kepada ayahnya. "Pak, aku minta hari ini, harta yang menjadi hakku, aku minta hari ini." Lalu dengan berat hati, papanya memberikan harta yang menjadi bagian daripada si bungsu ini.
Lalu beberapa hari kemudian dia jual hartanya ini. Mungkin hartanya itu waktu itu bisa berupa sapi, kambing, domba, emas. Banyak sekali hartanya. Kemudian dia jual menjadi apa? Menjadi uang yang banyak sekali adik-adik. Uangnya tuh dimasukkan ke kantong ya, zaman dulu tuh kayak apa ya, kayak kantong gitu bentuknya, kantong kain berisi uang-uang yang banyak sekali. Lalu akhirnya si bungsu ini pergi. Dia pergi menjauhi papahnya. Menjauhi papahnya, menjauhi kakak sulungnya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Satu hal yang dia inginkan apa? Dia ingin hidup bebas, merdeka. Nggak ada yang ngatur, dia mau hidup semau gue. Dia pergi mencari teman-teman yang banyak. Dan benar adik-adik, banyak sekali teman yang datang kepada dia. Kenapa? Karena dia punya uang yang banyak. Setiap hari temannya ditraktir nih, ditraktir, dibayari, makan-makan dibayarin. Kalau sekarang ya, contohnya misalkan nonton bioskop dibayarin, pergi ke mall, mau beli apa aja beli, mau liburan kemana aja bisa. Pokoknya setiap hari uangnya itu dikeluarkan boros sekali. Berfoya-foya, temennya banyak, bayarin teman-temannya, traktir teman-temannya. Lama-lama gimana adik-adik? Uangnya pasti habis. Karena dia nggak bekerja, tapi setiap hari uangnya keluar. Lama-lama uang sebanyak apapun, kalau tiap hari dikeluarkan, pasti akan habis. Ketika uangnya sudah mulai menipis, sudah habis, teman-temannya juga begitu. Satu demi satu meninggalkan si bungsu ini. Jadi si bungsu tinggal sendirian. Wah, dia merasa makin sepi ya, nggak ada temen. Uang tinggal sedikit. Perutnya lapar sekali. Waduh, gimana ini uang tinggal sedikit, perutnya lapar. Gimana harus beli makanan? Dan di negeri itu kebetulan terjadi apa? Bencana kelaparan. Bencana kelaparan itu susah adik-adik, mencari makan susah, mencari pekerjaan susah. Akhirnya si anak bungsu ini dia cari-cari pekerjaan. Susah di mana-mana, nggak ada yang terima dia. Akhirnya ada seorang majikan yang menerima dia. Sok, kamu boleh bekerja di tempat ini. Kamu boleh mengurus babi-babi ini. Akhirnya dengan terpaksa si bungsu ini menerima pekerjaan ini. Dia mengurus babi-babi itu. Ketika babi-babi itu sedang makan, rasa lapar itu semakin dirasakan oleh si bungsu. Melilit-lilit perutnya, dia merasa lapar sekali. Aku pengen makan ampas yang dimakan babi-babi itu. Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Pekerja-pekerja yang lain juga tidak memberikan ampas itu untuknya. Wah, si bungsu ini makin sedih. Lalu teringatlah dia. Waduh, di rumah bapakku luar biasa. Kalau aku mau makan ayam goreng, ada. Mau makan pizza, ada. Mau makan steak, ada. Mau pingin minum es krim, ada. Mau makan buah-buahan yang enak, ada. Bahkan hamba-hamba dari papaku, pembantu-pembantunya, mau makan apa aja bisa makan yang enak, semuanya berkelimpahan. Kenapa aku di sini malah kelaparan? Di sini aku menderita, aku kesepian, kelaparan. Wah, lebih baik aku pulang aja ke rumah. Lalu si bungsu memutuskan dia akan balik ke papanya, dia akan balik ke rumahnya. Meskipun dia tidak dianggap sebagai anak, enggak apa-apa. Yang penting aku bisa pulang, aku enggak menderita lagi. Benar adik-adik? Akhirnya dia memutuskan pulang kembali ke rumahnya. Dia berjalan jauh menuju rumahnya. Ketika sudah mau sampai ke rumahnya, dari jauh nih, papanya melihat, siapa ya yang berjalan terseok-seok dari jauh itu? Kelihatan terseok-seok karena mungkin lapar ya.
papanya melihat dari jauh, oh itu anakku, itu si bungsu. Lalu ayahnya dengan semangat berlari menjemput si bungsu. Lalu ayahnya merangkul, memeluk si bungsu dan menangis. Ayahnya menangis dengan gembira, anakku engkau sudah balik. Lalu si bungsu mengatakan, Papa, aku telah berdosa terhadap engkau, terhadap surga. Aku telah berdosa, aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadi upahan aja aku mau, jadi pembantu Papa pun aku mau. Tapi papanya mengatakan, aku mengasihimu nak. Lalu bapaknya mengatakan kepada hamba-hambanya, pembantu-pembantunya, tolong ambilkan pakaian yang paling bagus, jubah yang paling indah, berikan kepada anak si bungsu ini. Ambilkan juga cincin, pasangkan ke jarinya. Ambilkan sepatu, pakaikan pada kakinya. Dan kita akan menyembelih anak lembu yang paling tambun, sapi yang gemuk ya adik-adik, disembelih untuk apa? Untuk dimasak, supaya mereka bisa berpesta ria. Mereka berpesta sambil mendengarkan musik, nyanyi-nyanyian, tari-tarian. Pokoknya semuanya dirayakan kedatangan si bungsu ini dengan apa? Dengan meriah, dengan sukacita. Ketika pesta ini sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah kakaknya yang sulung. Dia datang mendekati rumahnya. Ih, ada apa ya, kok aneh? Biasanya rumahku ini sepi, kok ini terdengar suara musik yang kenceng, seperti ada suara tari-tarian. Ada apa ya? Lalu dia mendekati rumahnya dan dia menemui pembantunya. Ada apa nih? Di rumahku ada apa? Kok suasananya ramai sekali? Lalu pembantunya mengatakan, adikmu telah pulang, adikmu telah pulang. Bapamu bersukacita dan mengadakan pesta. Wah, si kakaknya ini merasa kesel banget. Aku gak mau masuk rumah. Si kakaknya ini merasa kesel banget. Adiknya yang kurang ajar ini sudah pulang, malah dipestakan. Lalu papahnya keluarlah rumah menjumpai si sulung. Hei anakku, adikmu sudah pulang. Kita bersukacita, adikmu telah pulang. Lalu si sulung mengatakan, Papa tidak adil. Aku setiap hari bekerja untuk Papa. Setiap hari aku nurut sama Papa. Tapi Papa tidak pernah memestakan aku. Papa tidak pernah membuat pesta, memanggil teman-temanku, sahabat-sahabatku. Papa tidak adil. Papa jahat. Lalu papanya mengatakan, Hai anakku, aku mengasihi kalian berdua. Apa yang ada di rumahku ini, segala harta yang aku miliki, itu juga menjadi milikmu. Jadi seharusnya kita bersukacita menyambut adikmu yang pulang. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa tinggal bersama-sama lagi, kita akan bersukacita. Adik-adik, dari perumpamaan ini kita belajar ya, bahwa ini adalah gambaran dari si bungsu, si sulung, itu adalah gambaran kita, manusia yang berdosa. Si bungsu ini apa? Jahat karena dia tidak taat kepada orang tuanya. Dia mau hidup semau gue. Dia mau hidup tidak mengikuti aturan. Apa yang dia inginkan, itu yang dia lakukan. Kalau si sulung, jahatnya apa adik-adik? Dia jahat juga. Karena apa? Meskipun dia kelihatannya taat kepada orang tuanya, tetapi ada iri hati, ada keterpaksaan di dalam melakukan segala sesuatu. Jadi adik-adik kalau kalian sudah rajin ya baca Alkitab, rajin sekolah minggu, itu belum tentu adik-adik berkenan kepada Tuhan. Kalau hati kita masih dipenuhi iri hati, merasa kita itu benar, merasa kita itu orang yang paling suci, menganggap orang lain itu orang berdosa, itu kita juga tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi untunglah kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bapa di surga sangat mengasihi kita. Tuhan sudah mati bagi kita, mengampuni kita, Dia mengasihi kita, mengampuni dari segala dosa kita, dan Dia menjadikan kita anak-anak-Nya. Jadi adik-adik, mari kita akan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak mengecewakan Tuhan lagi ya. Yang malas, mulai rajin belajar lagi, mulai rajin baca kitab suci lagi. Dan kita
mau belajar untuk rendah hati. Demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik. Sekarang sebelum kita menutup firman Tuhan, kita akan menghafalkan ayat hafalan. Yuk adik-adik, kita buka ayat hafalannya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk Nunu, kita buka ayat hafalannya di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, ayo, Lose tanya, siapa yang sudah hafal? Coba. Nunu. Oh, Nunu hebat ya. Yuk, Nunu silahkan Nunu menghafalkan ayat hafalannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hore, Nunu pinter adik-adik. Lose percaya juga adik-adik di rumah. Nanti setelah ibadah ini selesai, adik-adik juga menghafalkan ya. Bagi adik-adik yang masih kecil, minta pertolongan papa, mama, membantu adik-adik sekalian untuk menghafalkan ayat hafalan. Nanti boleh share ya di WA Lose ya. WA Lose masing-masing kelas, kalian boleh share. Lause, sekarang aku sadar, aku mau minta ampun pada Tuhan. Aku mau belajar mengasihi Tuhan. Iya Nunu, Lose pun juga orang berdosa. Kita semua orang berdosa, adik-adik, Lose, Nunu, kita semua berdosa. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yuk sebelum kita menutup kebaktian pada pagi ini, kita akan menutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Tuhan, kami ingin belajar menyenangkan-Mu. Kami ingin belajar mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar melakukannya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.